Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, meskipun hujan ya dari semalam nggak berhenti, tapi masya Allah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu-ibu sekalian pahala yang besar. Allah berikan ampunan atas dosa-dosa kita semua, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal saleh, ilmu yang membuat akhlak kita semakin baik, yang menjadikan kita semakin rajin ibadah, ilmu yang membuat kita semakin takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pagi ini kita akan membahas ya, melanjutkan pembahasan tafsir kita ya, tafsir surat-surat pendek. Terakhir kita membahas surat Al-Kafirun. Setelah surat Al-Kafirun, karena kita kan mulainya dari belakang ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, terus surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu urutan surat yang ke 108. Jumlahnya berapa ayat? 3 ayat. Masya Allah. Surat terpendek ya, termasuk surat ya, favorit. Ya Bu, sering baca surat Al-Kautsar ya? Ya, kalau buru-buru ya kan, mau apa? Udah bacanya kulhu sama Al-Kautsar ya, biar cepat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak ya.
Jumhur ulama mengatakan termasuk surat-surat Makkiyah. Ya. Meskipun ada yang mengatakan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Kautsar ini, Bu, adalah surat yang berisi tentang menjelaskan akan nikmat yang sangat banyak yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berisi pula perintah untuk mengerjakan ibadah salat dan berkurban itu hanya untuk Allah, dan menjelaskan kepada kita akibat dari orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita bahas ayat yang pertama, kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sesungguhnya kami, inna panjang, itu artinya sesungguhnya kami. Kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok pakainya kami? Kalau kami kan banyak, Ibu ya? Iya. Harusnya saya atau aku ya, kalau kami kan banyak. Kenapa Allah menyebutkan di sini sesungguhnya kami? Di sini, Bu, untuk menunjukkan keagungan Allah. Ya, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, ya, banyak. Ini menunjukkan keagungan Allah. Sesungguhnya kami telah memberikanmu, kamu di sini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar. Al-kautsar itu nikmat yang sangat banyak di dunia dan juga di akhirat. Nabi diberikan di dunia nikmat yang sangat banyak. Banyak banget, ya. Allah berikan keutamaan. Beliau menjadi seorang yang punya akhlak yang sangat baik. Itu pemberian dari Allah. Allah jadikan beliau menjadi seorang nabi. Ini derajat manusia yang paling tinggi. Ya, ini nikmat dari Allah, dijadikan dia seorang nabi dan rasul. Bahkan nabi paling mulia, seutama-utama rasul, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, rasul paling mulia, Bu. Rasul paling utama. Jadi jumlah nabi itu sangat banyak sekali. Ada yang tahu jumlah nabi itu berapa? Sampai 124.000 nabi. Adapun jumlah rasul 313 rasul. Nah, dari sekian banyak, jadi kalau rasul itu sudah
pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Kemudian rasul yang 313 itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an hanya ada 25. Dari 25 itu ada yang lebih istimewa lagi yang namanya ulul azmi. Ada berapa? 5. Ini lebih mulia lagi ya. Yang 5 ini lebih mulia dibandingkan yang 25. Yang 5 ini siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ulul azmi. Nah, di antara 5 ini mengerucut lagi jadi bukan tar dulu, 2 dulu. Yang namanya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Nah, dari 2 ini siapa yang lebih utama antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kemudian di akhirat. Nah, makanya di antara tafsir Al-Kautsar disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan ya, maksudnya bukan tidur yang nyenyak ya, tidur ringan nih, kayak ibu-ibu nih misalnya bentar lagi udah itu namanya tidur ringan. Kemudian lagi ngantuk-ngantuk begitu ibu, lagi tidur ringan. Nah, tiba-tiba lantas beliau mengangkat kepalanya, bangun, kemudian tersenyum. Ya, jadi senyum-senyum sendiri gitu. Tadi perasaan tidur, kata para sahabat, tiba-tiba bangun dan tersenyum. Kami pun bertanya, para sahabat bertanya ya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, baru saja turun kepadaku suatu surat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi waktu tidur ringan tadi, nah kenapa bangun kemudian tersenyum? Ternyata turun wahyu. Itu ya, bangunnya Nabi ketika tidur, ternyata turun wahyu. Itu ya. Kemudian setelah Nabi SAW membaca surat tadi, kemudian beliau berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawab kami. Rasulullah SAW bersabda, fa innahu nahrun. Al-Kautsar itu adalah ya, sebuah sungai dulu, sebuah sungai. Wa'adanihi Rabbi azza wa jalla, yang Allah janjikan ya kepadaku, alaihi khairun katsirun, ya, sungai tersebut memiliki kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun. Nah, ia adalah telaga.
Ia adalah telaga. Turidu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Aniyatuhu adadun nujum. Gelasnya, bejananya, cangkirnya banyaknya sejumlah bintang di langit. Fa'aqulu fayuhtalajul abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Namun ada dari sebagian hamba ya, yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Jadi ada orang-orang yang ingin meminum air dari telaga itu, akan tetapi mereka diusir itu. Makanya Nabi mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya dia adalah ummati, umatku, ummati, ummati, umatku, umatku. Tapi apa kata Allah? Fa yaqulu ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Ya, engkau itu enggak tahu apa yang telah mereka perbuat sesudahmu, yaitu apa Ibu? Ya, berbuat amalan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi, pergi kamu, pergi. Padahal yang memberi minum langsung itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang ngambil, Bu, pakai bercanda minum. Dan siapa yang minum seteguk air dari air telaga Al-Kautsar tadi, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan itu kejadiannya di mana? Ketika di padang mahsyar. Bayangkan itu di saat manusia sedang haus-hausnya. Yang kita tahu bersama, di padang mahsyar kita dalam keadaan telanjang, kita nggak pakai sendal, kita nggak pakai baju, kita nggak disunat, matahari hanya 1 mil. Dan di situ berapa lama? Khamsina alfasana, 50.000 tahun. Lagi, wah pokoknya ausnya nggak bisa dibayangkan. Dan di situ kita sendiri-sendiri kan ya? Di situ kita sendiri-sendiri, Bu, nggak ada ya istri, anak, orang tua, nggak ada. Ya. Nafsi-nafsi. Ya benar, makanya nanti orang-orang itu udah nggak kuat. Akhirnya berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam pertama. Wahai Adam, engkau adalah Nabi pertama, engkau nggak melihat keadaan kami di sini. Tolong minta kepada Allah agar segera dilaksanakan persidangan. Ya itu kan nungguin apa? Nunggu disidang, nunggu dihisab, cuma 50.000 tahun. Orang panasnya luar biasa ini. Ada yang kerendam, keringatnya ada yang sepinggang, sepundak, setelinga, ada yang terendam karena kepanasan. Ya, itu tergantung amal solehnya. Apa jawab Nabi Adam? Ya, enggak. Aku dulu pernah berbuat dosa ya, makan buah. Iya. Khuldi, buah kekekalan. Nafsi-nafsi, apa? Sendiri. Allah itu sekarang sedang marah dan belum pernah marah sebelumnya. Seperti hari ini. Pergi kamu ke Nabi Nuh. Pindah ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Makanya Rasul pertama itu Nabi Nuh. Kalau Nabi pertama Nabi Adam. Dalilnya hadis ini ya, di padang mahsyar. Nabi Nuh sama mengatakan kayak gitu. Saya juga dulu pernah berbuat salah. Apa dosanya Nabi Nuh itu apa, Ibu? Ada yang tahu salahnya Nabi Nuh? Meninggalkan umatnya bukan Nabi Nuh. Yang meninggalkan umatnya kemudian dia dimakan ikan paus, itu bukan Nabi Nuh. Nabi Yunus itu kan meninggalkan umatnya itu, orang nggak disuruh
pergi kok ya kan, karena dia nggak kuat, nggak sabar, meninggalkan dia. Nabi Nuh itu Nabi Nuh itu salahnya, Bu, ketika banjir, ya, banjir bandang, anaknya kan disuruh naik perahu. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naik bersama kami. Tapi anaknya nggak mau. Enggak, aku mau naik gunung aja. Saat itu di dunia ini yang selamat hanya yang ada di dalam perahunya Nabi Nuh. Semua orang mati. Dan itu doanya Nabi Nuh. Ya Allah, habisi semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. Jangan sisakan satu pun. Itu doanya Nabi Nuh. Semua Nabi itu punya doa, Ibu. Dan semua Nabi itu udah memakai doanya. Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi Nuh. Disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, salahnya Nabi Nuh, namanya orang tua, Ibu ya. Ya kita juga orang tua. Anak salahnya kayak gimana, Ibu ya? Tetap dibelain, tetap dia namanya orang tua. Sama. Nabi Nuh memohon ampun agar Allah mengampuni anak-anaknya. Dan gak boleh seorang itu memohonkan ampun untuk orang kafir yang telah meninggal dunia. Tidak boleh mendoakan ampunan untuk orang kafir yang telah meninggal. Orang meninggal dunia dimohonkan ampun itu nggak boleh. Kecuali masih hidup, didoakan semoga dapat hidayah dan seterusnya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW juga ditegur sama Allah karena mendoakan pamannya Abu Thalib, ya kan? Kan sampai mati Abu Thalib itu tidak beriman, tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kemudian Nabi juga memohonkan ampunan untuknya, ditegur sama Allah. Ya, tidak boleh mendoakan orang kafir yang telah meninggal dunia. Taib, itu ya, itu Nabi Nuh. Ya kata Nabi Nuh sama, nafsi-nafsi, masing-masing ya, sendiri-sendiri. Kita juga punya dosa. Allah saat ini sedang marah dan Allah belum pernah marah sebelumnya. Pindah lagi ke Nabi Ibrahim terus, dan sampai akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibu ya, kejadian di padang mahsyar, Ibu, yang harusnya kita merenungkan tentang hal itu karena kita semua bakalan mengalaminya. Kita percaya hari kiamat, Ibu ya. Ibu percaya nggak hari kiamat, Ibu? Percaya. Kita beriman tentang rukun iman ada berapa? Ada 6. Hari kiamat rukun iman yang ke-5. Di antara kejadian hari kiamat kan padang mahsyar. Di situ kita sendiri-sendiri. Kalau di dunia dikit-dikit anak ngerengek sama emaknya, atau istri sama suaminya, atau bagaimana, udah di sana sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, dari ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari suaminya, istrinya atau anaknya. Bapaknya belum tentu selamat. Boro-boro mikirin kamu, makanya kan kayak gitu. Ntar di sana kayak gitu, Ibu. Wis pokoknya ngeri, Bu. Ketakutan luar biasa kita. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita semuanya, bertanya, "Ya Rasulullah, emang nggak malu?" Ya kan, saling melihat segala macam. Kata Nabi apa? Gak ada sepintas pun kita mikir ke situ, gak ada. Kita semuanya ketakutan. Selamat atau enggak kita loh. Boro-boro mikir ke situ. Enggak, gak akan mikir ke situ. Takutan luar biasa. 50.000 tahun bayangin loh. Dan di situ ada yang namanya naungan nih Bu ya. Allah memberikan naungan. Di saat orang-orang kepanasan, Allah memberikan naungan. Adem ya,
Sab'atun, ada 7. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yaumal dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan pada hari tersebut, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Adem Ibu. Dan kita berharap kita mendapatkan naungan tersebut, ya. Pemimpin yang adil. Ayo sebutkan. Kita nggak apa-apa, kita pernah belajar ini, diulang lagi, semangat lagi. Menuntut ilmu itu bukan hanya mendapatkan ilmu yang baru, enggak. Kadang-kadang kita udah tahu semua tuh apa yang di pengajian. Maksudnya apa? Saling mengingatkan. Kalau ngaji kayak gini, takut lagi sama Allah, ya. Semangat lagi ibadahnya, diingatin lagi, sama-sama ngingetin. Saya dan Ibu sama aja, Bu, ya. Belum tentu yang ngomong lebih baik, belum tentu. Pemimpin yang adil. Kemudian apa lagi? Orang yang hatinya terpaut masjid, dikit-dikit pengen ke masjid sholat. Kemudian sedekah secara sembunyi-sembunyi. Bahasanya tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Maksudnya sembunyi-sembunyi. Ya, suaminya rajin sedekah, istrinya nggak tahu. Padahal namanya suami istri kan ya ibarat tangan kanan tangan kiri kemana-mana bareng gitu. Nah, itu. Atau istrinya sedekah, suaminya nggak tahu. Tapi nggak boleh ibu sedekah pakai duitnya suami, nggak boleh, kecuali harus izin suami dulu. Nah, kecuali ibu punya penghasilan sendiri, nah itu. Tapi ntar dulu, ya sedekah sembunyi-sembunyi. Terus anak muda yang rajin ibadah, ya anak muda tumbuh dewasa di dalam ibadah kepada Allah. Masya Allah, ini anak muda sekarang tuh jarang yang seperti itu. Kemudian apalagi? Laki-laki yang digoda sama perempuan sangat cantik, anaknya pejabat, terus pokoknya luar biasa. Ada Bu yang digoda kayak gitu? Iya. Iya, yang ada sebaliknya. Iya. Tapi kalau ada laki-laki kayak gitu, Bu, laki-laki digoda perempuan cantik, orang kaya, anaknya pejabat, kemudian dia enggak takut sama Allah. Wah, ini luar biasa ya, luar biasa Ibu, ya. Iya, ustaznya belum tentu. Iya, belum, enggak, jangan bilang pengen. jangan nantangin apa? Jangan nantangin ujian, jangan Ibu. Enggak, saya insya Allah enggak, jangan kayak gitu, ya. Yang tahu bisa atau enggaknya itu sebenarnya diri kita sendiri, ya. Saya kalau ke sini, saya kalau ke tempat ini, saya kuat enggak ya? Yang tahu diri kita dan Allah. Tapi jangan nantangin. Enggak, saya mah kuat, jangan, ya. Takutnya enggak kuat, ya itu. Ya, apapun itulah, apapun maksiatnya, ya, bukan hanya itu. Apa deh? Kalau sekarang zamannya media sosial HP. Di HP itu Ibu, Masya Allah, luar biasa Ibu. Kadang kalau manfaat luar biasa, ya, HP itu tergantung yang make. Kalau manfaat luar biasa Ibu. Nah, ini kayak saya nih, ada tab, ada HP, ini buat manfaat, ya kan? Bahkan saya bisa menuntut ilmu agama, cuman jangan ngikutin, jangan dari HP, jangan, ya. Kecuali orang udah paham dasar-dasar ilmu agama, ilmu usul fikih, usul tafsir, kayak gitu tuh, itu silahkan, ya, baca-baca buku juga. Cuma kalau nggak ngerti apa-apa kemudian dari HP itu bahaya. Kalau bingung nanyanya ke siapa? Maksud saya manfaatkan HP nih kayak gini. Kalau Ibu tahu, saya tuh hampir tiap malam saya dengerin ceramah seorang syekh misalnya. Dari Madinah, langsung ada loh. Ya kan? Ibu kalau ke Madinah kan dulu ya, setiap maghrib ada pengajian-pengajian dari para ulama di sana, dari Madinah, dari Mesir, dari mana. Itu sekarang kita nggak repot-repot ke sana. Di laptop kita ada Ibu, streaming langsung, bener-bener, Masya Allah. Luar biasa, itu manfaat kan? Luar biasa kan? Anak saya, Sofia, itu setiap Senin, Selasa, dan Kamis, ikut halakoh tuh kayak gini, cuman setor hafalan ke seorang syaikhoh. Orangnya di mana? Di Madinah. Manfaatkan seperti itu.
Tapi bisa juga HP ini menjadi, apa kata ayah saya tuh, setan gitu. Astagfirullah ibu. Orang bisa jadi maksiat gara-gara apa? HP. Luar biasa. Hancur. Seorang anak hancur bisa gara-gara masalah HP. Saya cerita sedikit. Saya punya teman ibu. Saya nggak nyebut nama ya. Sama-sama ustadz. Sebelum saya kesini lah pas pandemi ya, saya masih ngajar di sana di satu lembaga pendidikan. Dia seorang ustadz, dia hafal Al-Quran ibu, bahasa Arabnya luar biasa. Bahkan saya kadang nanya sama beliau, hidupnya hancur gara-gara apa? HP. Karena kita makan bareng, kita ngajar bareng, bahkan di asrama kita tidur bareng, dia kalau malam begini-begini. Kecanduan apa? Game. Permainan. Itu ustadz loh ibu. Hafal Al-Quran. Hancur. Maksudnya hancur agamanya gitu loh. Hancur agamanya. Kalau rezekinya enggak. Dan ketahuilah ibu, musibah ujian yang paling besar menimpa seorang hamba itu jangan sampai menimpa apa? Agama kita ibu. Hidayah, kita dimudahkan Allah untuk ibadah, ini nikmat yang besar, lebih utama dibandingkan dunia beserta isinya. Allah timpakan ujian kepada kita apa? Kebanjiran, kebakaran, motornya dibegal, apalagi kemalingan, ringan semua itu Bu, ringan. Karena dunia ini kecil. Tapi jangan sampai Allah timpakan musibah kepada kita terkait agama kita. Yang tadinya kita rajin sholat 5 waktu, jadi malas. Yang sebelumnya sering terlihat di masjid, nggak ada. Itu kan musibah yang menimpa agama dia. Dan ini yang sangat mengerikan. Saya berulang-ulang ngisi tausiah subuh itu seperti itu ibu. Supaya apa? Supaya semangat terus ini yang sholat jamaah subuh itu luar biasa. Saya geleng-geleng soalnya ibu. Awal saya di sini hanya 5-6 orang, kok bisa sampai 2 shaf penuh, bahkan 3 shaf, ya subhanallah. Nah, kayak gitu-gitu kan harus dikasih semangat terus, ya. Jangan sampai kendor, Pak. Alhamdulillah, Bapak bersyukur, ya Allah ya Robbi, Pak. Pak, yang pernah mondok aja belum tentu loh, Pak. Ya kan? Yang mondok sampai tahun-tahunan, 6 tahun, 7 tahun, lulus pondok kaya nggak pernah mondok, Ibu. Kalah. Harusnya kan orang yang pernah belajar, pernah mondok, apalagi belajarnya sampai ke luar negeri, ke Madinah, ke Mesir, harusnya dia itu orang yang paling semangat ke masjid, ya enggak? Yang paling menunjukkan menjadi suri toladan masyarakat, ya kan? Kemudian Allah pilih bapak-bapak semua jadi rajin ibadah. Oh, Masya Allah, padahal nggak pernah mondok misalnya. Ah, iya, Masya Allah. Jangan sampai Allah timpakan musibah kepada kita terkait agama kita. Itu musibah yang paling besar, Ibu. Ya, makanya berdoalah banyak-banyak, membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu. Kemana-mana kita ya. Ya, ya nggak apa-apa ya, supaya kita semangat lagi, saling mendoakan, doakan suami ibu, doakan anak-anak ibu, terus kayak gitu aja udah, doakan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak, mendidik keluarga kita supaya sama-sama beribadah, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu telaga Al-Kautsar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang jadi perhatian kita ibu, karena telaga itu luar biasa ibu. Disebutkan dinding sungai itu, dindingnya itu dari mutiara. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak kasturi. Siapa yang minum satu tegukan, dia nggak akan merasakan haus selama-lamanya. Kalau kayak gitu kan berarti kalau di neraka kan pasti haus, ya kan?
Tapi janji Nabi, kalau udah pernah minum ini, nggak akan merasakan haus. Ya, berarti mudah-mudahan nggak masuk neraka. Yang jadi perhatian kita, ada orang diusir gara-gara apa? Dia membuat-buat perkara baru di dalam agama. Makanya Bu, menjalankan syariat agama Islam itu mudah sekali. Apa yang diajarkan Nabi kita amalkan, apa yang tidak diajarkan Nabi kita tinggalkan. Kayak gitu saja. Apapun ibadahnya, ya, apapun ibadahnya harus sesuai petunjuk Nabi. Jangan membuat-buat perkara amalan ibadah yang tidak pernah diajarkan Nabi, ya, ibadah-ibadah amalan-amalan baru. Takutnya kita diusir dari telaga Al-Kautsar, ya. Itu ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Kemudian ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Di sini menunjukkan ketika Nabi Muhammad SAW diberikan nikmat yang sangat banyak di dunia, jadi seorang nabi, diberikan akhlak paling mulia, di akhirat juga luar biasa, diberikan telaga Al-Kautsar. Nabi-nabi yang lain tidak dikasih seperti itu. Allah perintahkan kepada nabinya untuk bersyukur. Syukurnya dengan apa? Salat. Salat harus ikhlas untuk Allah. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu, karena Tuhanmu, bukan karena yang lain, bukan untuk yang lain. Wanhar, dan berkurbanlah. Salat itu bersyukur dengan anggota badan, itu dengan salat. Adapun berkurban itu bersyukur dengan harta. Dirikanlah salat, Ibu, dan kurban hanya untuk Allah saja. Gak boleh salat karena ya keinginan-keinginan yang lain, jangan. Salat untuk Allah saja. Bukankah kita tahu bersama, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah saja, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itulah aku diperintahkan, ya, diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi sholat kita hanya untuk Allah. Jangan ada niat-niat yang lain. Jangan ada niat-niat yang lain. Betapa sering saya mendengarkan orang sholat niatnya tuh macam-macam. Ada, Ibu, orang sholat karena pengen apa gitu. Dan kata gurunya, ya bilangnya gurunya, jadi datang kemana, misalnya kamu sholat selama sekian hari, jangan sampai terlewat jangan sampai ketinggalan takbir pertama imam. Masya Allah, luar biasa. Ya awalnya husnudzon, oh Masya Allah, awalnya husnudzon, tapi kok kemudian hilang. Oh, ditelusuri ternyata kayak gitu, ada niat yang nggak benar. Habis itu udah nggak sholat lagi. Bagaimana? Berarti sholatnya nggak karena Allah. Ya, selama 40 hari jangan sampai. Yang ada hadisnya itu, Ibu pernah dengar yang Nabi menyebutkan siapa yang, ini buat laki-laki, 40 hari sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram,
Maka kata Nabi SAW, maka dia akan terbebas dari sifat kemunafikan dan dari neraka dan dari api neraka. Ya, kata Nabi, siapa yang sholat selama 40 hari, dia tidak ketinggalan takbiratul ihram. Berarti benar-benar dari awal sama imam terus selama 40 hari ya. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib selama 40 hari. Enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka keutamanya kata Nabi, maka dia akan terbebas dari sifat munafik dan sifat dan dari api neraka. Ya, tapi ini perjuangannya luar biasa. Berkali-kali saya nyoba, kalah terus Ibu. Kalah terus Ibu ya. Udah dihitung, udah dapat setengah ya, 20 hari ada aja ya, ada aja. Karena kan kalau putus ulangi lagi dari awal Ibu ya. Kalau putus udah dari awal. Nah, itulah yang benar yang namanya sholat al-arba'in. Ya, Ibu sering sholat al-arba'in itu maksudnya apa? Hah? Hah? Iya, arba'in artinya 40. Yang saya ketahui itu maksudnya itu harusnya. Karena sesuai hadis yang sahih, kata Nabi, siapa 40 hari sholat dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan terbebas dari sifat munafik dan api neraka. Baik. Itu Ibu ya, sholat hanya untuk Allah. Kemudian kurban, menyembelih. Menyembelih itu juga harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembelih untuk siapa Ibu? Untuk jin, enggak boleh. Menyembelih untuk penunggu laut apa? Ya, Nyi Roro Kidul. Enggak boleh. Enggak boleh sejajar untuk siapa? Ibu, yang memberikan kita rizki siapa Ibu? Allah. Yang menciptakan ikan-ikan siapa di laut? Allah. Tugas Ibu hanya menanam, merap. Yang menumbuhkan padi itu siapa? Allah. Harusnya kita bersyukur, terima kasihnya kepada Allah. Jangan memberikan sesajen-sesajen. Kenapa Ibu? Nggak ada yang kayak gitu ya? Nggak ada, insya Allah. Alhamdulillah. Berarti yang saya dengar itu nggak benar berarti ya. Hati-hati loh Ibu. Ibu tahu ya, dosa paling besar itu dosa syirik. Pelakunya namanya musyrik. Menyekutukan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Yang harusnya kita persembahkan semuanya itu hanya untuk Allah, lah ini dipersembahkan untuk jin. Ya, dewa ini, dewi ini, segala macam. Dewi Sri, ya. Jangan Ibu, itu dosa paling besar. Hati-hati Ibu ya, itu dosa paling besar. Sayang, kita udah ibadah capek-capek, bahkan sampai berangkat umroh, kemudian karena diantara bahayanya dosa kesyirikan itu menghapus, menghancurkan semua pahala dari amal soleh ibadah yang kita kerjakan. Hati-hati. Dulu saya pernah ditanya ibu-ibu sini, cuma waktu pengajian di masjid Ramadan, yang katanya ayah mertua saya bilang kalau datang ke ya mau orang pinter, paranormal apa sih itu sama aja dukun. Kemudian dikasih amalan ini atau benda ini supaya dagangannya laris.
Kata Haji Sibawai, itu musyrik. Apa benar Ustaz? Benar. Benar Ibu. Dosa paling besar itu Ibu. Jangan percaya. Itu namanya musyrik. Orang mintanya hanya kepada Allah. Jangan katakan, ya minta tetap ke Allah Ustaz. Ini mah hanya perantara. Ya di sini bahasanya syariat. Yang dikatakan ayah saya itu benar Ibu. Ibu kalau dagangannya mau laris ya yang bersih. Maksudnya logika kita dipakai loh. Kalau dagangannya bersih, tempatnya bersih, dagangannya bagus ya kan. Insya Allah orang lihat juga seneng gitu ngelihatnya, pengen baca. Jangan pakai kayak gitu-gitu, jangan. Saya juga banyak mendengar orang-orang kayak gitu Ibu. Keluarga saya, dari keluarga ibu saya itu banyak orang-orang dagang. Banyak dagang berdampingan, di sampingnya itu main kayak gitu. Sampai kan kalau orang hasad kan saling ini ya. Iya. Bibi saya kan punya restoran ayam bakar. Ketika masak di berasnya keluar ulet. Ini dari mana? Ada yang nakal katanya. Bener nggak kayak gitu? Bener. Memang ada kayak gitu-gitu. Cuman kita orang beriman jangan takut. Kita minta perlindungannya kepada Allah. Jangan kita balas dengan kita datang ke dukun, ke tukang sihir, tukang santet, dan jangan. Malah itu kita dosa besar. Jangan. Kita kena atau enggak itu atas seizin dari Allah. Ibu sholat, ibu baca Quran, ibu baca zikir pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim. Mas misyai'un fil ardi walau, itu dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, kata Nabi, tidak akan ada yang memberikan keburukan kepadamu. Yakin gitu loh. Kayak gitu. Jangan ikut-ikutan kayak itu dosa besar Ibu. Dosa kesyirikan. Bisa menghancurkan amal ibadah kita. Orang kalau berbuat dosa syirik sampai mati dia belum tobat, bahaya banget Ibu. Bahaya banget. Allah sebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni semua dosa selain dosa kesyirikan. Ayatnya Allah ulang 2 kali di dalam surat An-Nisa. Ya. Jadi terima kasihnya, bersyukurnya kepada Allah. Alhamdulillah padinya bagus, alhamdulillah timunnya bagus misalnya. Bersyukurnya kepada Allah. Jangan memberikan sesajen-sesajen. Ya alhamdulillah di sini nggak ada katanya, alhamdulillah. Berarti yang saya dengar nggak benar. Alhamdulillah. Karena kalau benar itu dosa besar. Dia salah bersyukur. Ya kalau di sana-sana, yang penting di sini enggak. Yang penting di sini jangan. Ya, jangan. Itu dosa besar. Para ustadz, para kiai yang menyampaikan kayak gini atas dasar cinta dan kasih sayang Ibu. Ya, ini berarti ayah saya, termasuk saya itu sayang, cinta sama supaya selamat di dunia dan di akhirat. Gak ada maksudnya benar-benar cinta dan kasih sayang supaya selamat bareng-bareng. Itu perbuatan kesyirikan. Dan saya sudah siap menanggung resikonya kalau ada ya, karena memang namanya nasihat itu menyinggung gak Ibu? Menyinggung. Apalagi orang yang tadinya nggak sholat, berbuat dosa, pasti tersinggung. Ya namanya nasihat ya pasti tersinggung. Namanya juga nasihat. Kalau terhibur berarti namanya apa? Hiburan. Iya, biar nggak tegang Ibu. Lah iya namanya nasihat itu tersinggung. Itu udah resiko. Ya. Jadi hati-hati, jangan berbuat dosa kesyirikan, apapun itu bentuknya. Bisa menghapus semua pahala, amal soleh, ibadah yang kita perjuangkan puluhan tahun. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, la in asyrakta, sungguh-sungguh jika kamu berbuat syirik. Ini Allah mengancam siapa? Nabi Muhammad itu diancam Ibu. Rasulullah diancam, jika kamu berbuat syirik, la yahbatonna amal, sungguh-sungguh kami batalkan semua amal ibadahmu.
Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh kamu di akhirat termasuk orang yang merugi, maksudnya masuk neraka. Dibatal, dihancurkan, dihanguskan pahalanya. Bayangkan ibu, puluhan tahun. Ya, misal ibu punya umur misalnya 70 tahun, dikasih jatah umur sama Allah 70 tahun, dan ibu beribadah selama 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, 23 jam, sejam lagi mau mati misalnya. Ibu berbuat kesyirikan, apapun itu bentuk kesyirikannya, itu bisa menghapus semua puluhan tahun ibu ibadah itu, hapus semua ibadahnya. Mau ibadah sholatnya, sedekahnya, puasa, hajinya, hapus semua. Apapun bentuk kesyirikannya, entah datang ke dukun, menyembelih untuk selain Allah, apa tadi misalnya berdoa kepada selain Allah, sesajen dan seterusnya, jimat-jimat, hapus semua. Jangan ya, jangan. Ya, makanya kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Salat dan kurban itu untuk Allah, harus ikhlas untuk Allah. Hati-hati. Orang kalau nggak tobat sampai mati, percuma dia punya anak soleh. Anak-anaknya mendoakan sampai nangis darah, nggak akan diampuni. Kata Allah, nggak akan diampuni. Berbeda dengan dia, misalnya ada orang berbuat dosa besar, asal bukan dosa syirik, dia pernah apa? Pernah berzina, riba, minum khamr, durhaka sama orang tua misalnya, sampai meninggal dia nggak tobat. Bisa ada kemungkinan diampuni nggak? Bisa jadi ibu. Kita nggak tahu anak kita tiba-tiba setelah kita meninggal jadi anak soleh dan soleh, terus mendoakan kita, Robbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, terus seperti itu. Setiap sholat anak kita doain kita kayak gitu ibu. Misalnya kita di alam na'udzubillah ya, disiksa sama Allah, bisa di-stop itu sama Allah, bisa diampuni dengan sebab apa? Dengan sebab anak. Tapi kalau kita berbuat dosa kesyirikan, kata Allah, innallaha la yaghfiru, Allah nggak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru maduna, dan Allah mengampuni semua dosa selain dosa kesyirikan. Bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Sekali lagi hati-hati. Kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Salat dan kurban harus ikhlas untuk Allah saja. Ya, jangan pohon mangganya kalau malam rubuh. Iya, kan pohon mangga banyak banget tuh. Ya. Kalau siang berdiri, orang yang kerja di situ pada takut. Ya, datangnya ke ustadz. Ustadznya malah ngasih tahu, oh ini harus nyembelih kambing, kepalanya ini untuk jin, ini kesyirikan ibu. Allah perintahkan kalau menyembelih itu hanya untuk Allah. Apa yang membuat ibu bingung? Apa coba? Enggak, maksudnya yang saya katakan jelas kan ibu ya? Tapi nyembelihnya baca bismillah Ustaz. Bingung lagi enggak? Bismillah. Tapi antara lisan dan hati tidak sama, tidak sinkron. Iya. Ininya mau bismillah, tapi hatinya iya. Nah, hati tahu dari mana? Lebih ini lagi. Ya kan, emang Ustaz tahu hatinya orang. Bisa dilihat dari indikator indikasi, ini saya bahasanya. Ya, bisa dilihat, bisa kelihatan lah. Kenapa kok menyembelihnya di situ? Kenapa kok menyembelihnya di malam 1 Syuro misalnya, ya kan? Itu orang-orang kayak gitu Bu ya, menyembelih kerbau kepalanya dilarung ke laut. Kalau hilang, oh berarti diterima sama Nyi Roro Kidul. Nah, itu kan dihias seindah mungkin itu kepala ininya ya. Kalau balik lagi berarti, oh ulangi. Ya subhanallah. Ini kesyirikan, dosa paling besar. Yang menciptakan ikan Allah. Harusnya para nelayan mintanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Taib. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah hanya untuk Allah. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar.
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Orang-orang yang membenci Nabi Muhammad orang yang terputus, orang yang terlaknat, tidak dirahmati oleh Allah. Di sini Ibu, di antara tafsirnya, ketika seseorang berdakwah ya, mengikuti, ya maksudnya seperti Nabi seperti itu. Kemudian ikhlas ibadahnya untuk Allah, memperingatkan bahayanya kesyirikan, pasti ada orang-orang yang membenci. Pasti ada orang-orang yang membenci. Seperti Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti dakwahnya seperti Nabi, sudah menjadi sunatullah, pasti ada yang membenci. Dan itu sudah menjadi resiko. Ya. Tapi ingat, Allah bersama kita. Orang-orang yang membenci Nabi. Makanya di antara asbabun nuzul surat ini, dahulu tuh ada yang membenci Nabi. Abtar itu artinya terputus. Karena Nabi itu punya anak laki-laki, semuanya meninggal. Ya, kata orang kafir Quraisy tadi, oh biarin aja. Anak laki-laki juga pada meninggal. Ntar kalau dia mati juga lama-lama nggak diingat orang. Ya kan? Terputus. Tapi kan Allah jadikan nama Nabi itu Masya Allah. Sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat, namanya tidak akan terputus. Selalu diingat, selalu disebut sama manusia. Masya Allah. Ya, itu diantara tafsirnya. Bahkan mereka, orang-orang yang membenci Nabi itu orangnya yang terputus. Gak ada yang ingat sama orang-orang kayak gitu. Ya. Taib. Itu ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Cukup Ibu ya? Iya. Iya, kelewatan ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang dipelajari bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang bertauhid, yang ibadahnya hanya untuk Allah saja. Karena inilah tujuan diutusnya Nabi dan Rasul adalah mendakwahkan tauhid. Tauhid Ibu, ibadah hanya untuk Allah saja. Dan yang kedua, memperingatkan manusia dari bahayanya dosa kesyirikan dan segala macam jenis bentuk kesyirikan. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari dosa yang paling besar ini, yaitu dosa kesyirikan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr wa ghalabatid dain. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nastaghfiruka an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.